Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Aceh dimanapun Anda berada, senang sekali saya Azmi Fajid Usman akan mendampingi pemirsa selama 60 menit ke depan dalam program Mengenal IT. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang apa itu IT, kemudian IT kegunaannya untuk pendidikan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang judul yang cukup spektakuler dan cukup familiar semua orang, yaitu Facebook Mania. Siapa yang tidak kenal nama Facebook? Tentu kamu kaula muda pemirsa pasti tahu tentang Facebook. Kita banyak orang yang ketagihan dengan Facebook. Namun, sebelum kita akan menyaksikan tayangan ini, saya ingin mengingatkan pemirsa bahwa sebentar lagi ada kuis. Bagi kamu kaula muda, baik juga ibu-ibu bapak bisa mengikuti kuis. Kuis ini ada bagi-bagi hadiah loh. Nah, sebelumnya kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial dan situs web yang diluncurkan pada Februari 2004. Saat ini, Facebook memiliki lebih dari 600 juta pengguna aktif. Pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbaharui profilnya. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna yang memiliki tujuan tertentu, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah, perguruan tinggi, atau karakteristik lainnya. Nama Facebook berasal dari nama buku yang diberikan kepada mahasiswa pada tahun akademik pertama oleh administrasi universitas di Amerika Serikat dengan tujuan membantu mahasiswa mengenal satu sama lain. Facebook memungkinkan setiap orang yang berusia minimal 13 tahun menjadi pengguna terdaftar di situs ini. Sharing berbagai data berupa pesan, foto, komentar dilakukan melalui situs jejaring sosial ini. Keyakinan bahwa setiap profil orang di jejaring sosial ini adalah nyata sangat tinggi. Facebooker tidak terlalu khawatir jika teman virtualnya mungkin memiliki identitas palsu. Sepanjang komunikasi dan sharing informasi terjalin dengan baik, networking pun berjalan tanpa keraguan. Lantas, apakah teman virtual ini dapat dijadikan teman sejati? Apa sisi baik dan buruk dari Facebook? Nah pemirsa, kita telah menyaksikan tayangan tentang apa itu Facebook. Saya yakin sekali pemirsa makin bertanya-tanya tentang Facebook ini. Di studio telah hadir seorang narasumber, yaitu Bang Muslim Amirin, Master Infotech. Assalamualaikum Bang Muslim. Waalaikumsalam. Wah, saya lihat segar sekali pada sore yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Apa yang membuat menjadi segar sekali Pak? Teringat Facebook. Teringat Facebook ya. Facebook, Iya. Ya, jadi saya lihat ini sebuah titel yang unik nih. Di mana diambil gelar ini, Bang Muslim? Sebenarnya di Australia, tapi mereka tidak memberikan gelar yang resmi. Mereka hanya kepanjangan Master of Information Technology. Betul sekali. Jadi singkat dengan, ada yang menyingkat dengan M-Infotech, ada yang menyingkat dengan MIT ya. Iya, terima kasih Bang Muslim. Pemirsa, juga kita telah hadir di studio adik-adik kita dari Sekolah Menengah Atas Negeri 4. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Wah, hari ini gaul banget ya. Ya, ada yang kacamata, ada yang jilbabnya pada merah semua nih. Kompak ya. Iya, oke, baik. Baik, Pak Muslim, kita akan berdiskusi tentang Facebook. Karena memang Facebook ini adalah sesuatu yang cukup disenangi oleh kaula muda khususnya. Karena dia sebuah jejaring sosial yang hari ini memang siapa yang nggak pakai Facebook. Sebenarnya apa itu Facebook itu sendiri, Pak Muslim? Saya pikir tadi udah dijelaskan dengan singkat, padat, jelas apa itu Facebook. Betul sekali. Tapi kita ulang kembali bahwa Facebook ini adalah salah satu jejaring sosial. Iya. Kalau bahasa awam mungkin seperti kampung besarnya di internet. Wow, kampung besar ya. Karena saat ini penduduk Facebook itu sekitar 600 juta orang. Wow. Bayangkan penduduk Indonesia saja hanya 230 juta. Tapi Jadi Facebook itu sudah 600 juta. Wow. Jadi besar sekali, dan itu pendapatan mereka saat ini katanya minimal, ini minimal loh,
minimal itu 2 juta dolar, atau kalau dalam uang rupiah itu sekitar 20 triliun. Wow, kalau beli cendol mana aja? Kalau beli kerupuk bagaimana? Ya, betul sekali. Oke, Bang Muslim, apa yang membuat orang suka dengan Facebook ini sendiri? Saya pikir gini, mengingat sejarah dulu internet pernah hampir mati pada tahun 90-an. Betul sekali. Tapi kemudian 2000-an hidup kembali, bahkan ketika Facebook dipublikasi oleh si Mark Zuckerberg pada Februari 2004, dia memasukkan segenap kehidupan sosial manusia ke dalam Facebook. Contoh di situ ada permainan game, kemudian ada saling bertukar informasi, menitipkan foto, kemudian bisa attach lagu, film dan lain sebagainya. Jadi orang merasa seperti nggak utuh lain-lain kalau sudah di Facebook. Dia bisa hubungi orang kapan saja, bisa chatting dengan kawan dan lain sebagainya. Jadi itu sangat menarik sekali. Jadi memang kalau kita sudah punya Facebook seperti punya dokumen sendiri gitu ya. Betul. Ya. Baik, jadi orang suka dengan itu semua harus jadi praktis. Ya. Bang Muslim, ada juga bagaimana menjadikan Facebook ini sebagai media belajar. Ini kan tadi katanya bagaikan sebuah kampung yang besar, ratusan juta orang. Lalu kalau kita ambil sisi positifnya, bagaimana kita bisa menjadikan sebuah media belajar itu? Bagaimana? Oke, itu pertanyaan yang bagus sekali saya pikir. Saya pikir memang ada sisi positif dan negatifnya. Betul. Kalau untuk media belajar, saya lihat ada aplikasi-aplikasi yang bagus dan bermanfaat. Misal ada aplikasi belajar tajwid di situ, ada aplikasi belajar Iqra, ada aplikasi belajar pemrograman, ada aplikasi belajar desain. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi belajar di dalamnya. Bisa tidak dijelaskan satu yang bermanfaat? Contoh tadi saya menarik melihatnya tentang misalnya ada aplikasi tajwid, kemudian belajar Iqra. Kan apalagi kalau kita lihat Facebook ini kan tidak jauh-jauh dari kaula muda ya. Walaupun kadang-kala orang profesional juga menggunakannya. Bagaimana tuh caranya itu kita bisa belajar tentang tajwid, kemudian baca Al-Quran tadi melalui Facebook ini menarik saya lihat. Di Facebook kita ada pencari di situ, tinggal kita mencari misalnya kalau seperti acara kita. Betul. Mengenal IT. Begitu kita ketik mengenal IT maka akan keluar TVRI Aceh mengenal IT. Jam berapa, siapa pembicaranya. Begitu juga dengan aplikasi yang lain. Tinggal kita kasih aplikasi tajwid misalnya, akan keluar. Jadi tinggal kita mendaftar ke situ dan ikut aplikasi di dalamnya. Kalau belajar misalnya, ini kan kita lihat anak-anak muda ini, kaula muda kita, seperti adik-adik kita ini kan, paling sulit itu kan belajar yang namanya matematika. Apalagi ini dengar-dengar sih Bang Muslim, katanya owner matematika dahsyat ya. Betul. Ya, ini kalau kita nggak sempat belajar matematika dahsyat kan, pelajaran matematika itu bagi kaula muda sesuatu yang ya mengerikan gitu. Bagaimana tuh belajar di Facebook sendiri secara otodidak misalnya? Dia lebih bisa. Kita ambil contoh saja matematika dahsyat misalnya. Kalau di sekolah itu untuk satu soal diselesaikan 10-15 menit. Tapi di matematika dahsyat kita bisa menyelesaikan hanya 3-5 detik selesai. Dan kalau ingin belajar, kita di Facebook juga punya link, punya grup yaitu namanya Matematika Dahsyat Plus. Jadi kalau mau bergabung di dalamnya silakan. Tapi kalau mau mendaftar lebih bagus gitu. Ya, akhir-akhir ini juga saya lihat Bang Muslim, baik di berbagai macam media itu ada orang hilang. Ada orang kemudian pacaran lewat Facebook, kemudian ada orang yang bahkan berbuat yang negatif-negatif lewat Facebook. Menurut Bang Muslim, kenapa pengguna Facebook lebih memanfaatkan hal-hal negatif seperti penipuan, kemudian game judi, kartu, sehingga mereka lebih asyik yang begituan? Kalau kita dengar tadi kan kata Bang Muslim ada bisa belajar Al-Quran online atau tajwid dan lain sebagainya. Itu bagaimana Bang Muslim? Memang Facebook itu seperti pisau bermata dua. Artinya gini, pisau itu ketika dipegang oleh seorang perampok dia bisa membunuh orang. Tapi ketika dipegang oleh ibu rumah tangga dia bisa